Oke guys, selamat weekend. Edisi baru lagi nih, nggak kerasa ya. Gue akan kasih tips-tips mengenai cara trading forex crypto untuk pemula, ya kan? Nah, kita akan membahas nih website-website gratis ya guys ya, yang free, completely free gitu ya buat kalian untuk cara screening. Screening itu tahu nggak apa? Atau sortir. Nah, screening itu apa? Jadi kita mendetek forex, crypto, US stocks market yang dimana momentumnya lagi bagus gitu ya, ataupun yang mau ada eventnya, event kayak misalnya dia mau laporan earning gitu ya, ataupun dia mau bagi dividen gitu ya, atau di forex yang dimana kita bisa tahu kira-kira setelah ada pengumuman dari bank sentralnya Eropa gitu ya, misalnya ECB gitu ya. Terus bagaimana nih kita lihat apakah momentum pair tersebut naik atau enggak. Nah, kalau udah kayak begitu guys, ini itu gampang banget. Setelah dianalisa, dikasih tahu screeningnya gitu ya. Lalu setelah itu kita tinggal lihat chartnya, ya kan? Setelah kita lihat chartnya, kita bikin trading plan-nya, udah bisa eksekusi. Nah, kalau gua tinggal eksekusi di broker-brokernya kalian gitu ya. Kalau gua mungkin eksekusi langsung di broker lokal gua yang terpercaya, yaitu GIC, yang dimana mungkin dia udah register di Bapeti gitu ya, WD-nya juga gampang gitu kan. Terus banyak jurnal-jurnal dan pelatihan-pelatihan yang diberikan secara free. Jadi gue seneng banget tuh, tinggal udah gampang eksekusi, dia pakai MT5, udah banyak banget ininya, udah tinggal jebret. Nah guys, jadi kita lanjut ya. Nah, monggo dilihat nih beberapa item-itemnya, semoga bisa membantu. Jadi yang satu adalah ini ada beberapa list, which is nanti di part-part berikutnya gue akan bahas satu persatu. Yahoo Finance gitu ya. Lalu ada TradingView, mungkin kalian paling familiar dengan TradingView ya. Lalu untuk crypto ada Crypto Alerts gitu ya, ada Daily FX gitu ya, ada investing.com, ada Finwiz gitu ya, ada CoinMarketCap gitu ya. Nah, 7 ini menurut gue yang paling oke lah gitu ya, walaupun memang mungkin ada limitationnya, tapi kalau menurut gue dengan limitationnya bisa kita pakai sedemikian rupa, kita manfaatkan fitur-fitur gratisnya mereka itu menjadi advantage-nya kita, atau menjadi kelebihannya kita gitu ya, untuk kita pakai tools itu untuk menganalisa. Remember ya guys ya, setelah disortir dengan website ini, jangan langsung percaya, selalu analisa, apalagi kalau kalian tradingnya atau investasinya di time frame tertentu gitu ya, misalnya di weekly, di monthly, atau yang lain gitu ya. Nah, salah satu contohnya nih ya, gue bahas 1 sampai 7 sedikit aja, nanti kita akan bahas secara mendetail di di sesi berikutnya. Oke? Nah, salah satunya adalah yang ini guys ya, Yahoo Finance. Nah, Yahoo Finance nih menurut gue oke banget. Ya, dia banyak yang akomodasi. Mungkin kalian lebih banyak sekarang Google gitu ya, tapi ada website yang dimana dulu dipakainya Yahoo gitu ya. Nah, gue juga masih ada tuh email Yahoo gitu ya guys ya. Nah, di Yahoo Finance ini kemarin yang terakhir kita habis tune in di tempatnya Yahoo Finance untuk Berkshire Hathaway, company-nya Warren Buffett gitu ya, yang melakukan RUPS di sana. Jadi di broadcast di di Yahoo Finance gitu ya, dan juga di YouTube. Nah, di sini guys kita bisa melihat bahwa kita bisa seperti yang kalian lihat ya. Di sini ada kita bisa screening stocks gitu ya. Lalu kita bisa screening juga, ada kalau nggak salah ada forex juga gitu ya. Lalu yang di pojok kanan ini ada cryptocurrency ya. Jadi kita bisa screening tuh di situ, yang marketnya paling gede yang mana, yang kira-kira lagi naik yang mana, dan segala macam. Dan itu biasanya dia pakai fundamental dan technical. Nah, seru banget ya, monggo dicoba ya, nanti gue bahas di sesi berikutnya.
Lalu seperti yang kalian tahu ya, di TradingView dia itu lumayan banyak ya guys ya. Jadi kalau di TradingView itu ada screenernya udah di set sama dia, ada yang khusus untuk stok gitu ya, dan itu bisa di US stock gitu ya, atau Indonesia stock, atau China stock, Singapore stock, bla bla bla, banyak banget deh gitu ya. Lalu juga ada forex screener. Forex screener itu bisa yang major pair doang gitu ya, kayak US against JPY dan segala macam. Dan juga ada crypto screener, dan crypto screenernya tuh lumayan banyak ya, dari berbagai macam broker yang ada ya. Jadi kalau menurut gua TradingView oke banget gitu ya. Mungkin kalian udah familiar, tapi tetap gua akan bahas bagaimana cara-caranya supaya kalian bisa masuk ke men-screening secara gampang gitu ya. Lalu yang ketiga adalah crypto alerts ya. Nah, crypto alerts ini juga lumayan nih guys. Dia bisa memperlihatkan dalam satu frame gitu ya, 1 hour, 2 hours, 3 hour, 4 hour, 1 day gitu ya. Malah bisa ini, dan ini gue taruh berdasarkan market cap ya, jadi bisa kelihatan. Dan di sini ada currency heat matrix yang dimana kalau misalnya dia hijau berarti strong uptrend gitu ya. Kalau merce gitu ya, itu strong downtrend. Nah, ini juga enak banget guys ya, kalau menurut gue bisa kalian advantage gitu ya, apalagi kalau kalian yang trading in and out gitu ya, di dalam kripto ya, cryptocurrency ya, nggak only Bitcoin, bisa Ethereum, XRP, BNB dan yang lain-lain, Doge dan yang lain-lain ya. Lalu setelah itu guys, ada juga namanya Daily FX. Daily FX malah lebih seru ya guys ya, kalau menurut gua, yang dimana dia ada kripto, walaupun kriptonya agak terbatas ya, cuman ada Bitcoin, Ethereum, Litecoin gitu ya. Lalu juga dia ada fokus in timing gitu ya, dan juga heat mapnya nih seperti ini gitu ya, yang dimana dia bisa lihat kita berdasarkan per jamnya nih seperti apa. Wah, seru banget deh guys ya. Dan ini bisa against US dollar dan yang lain gitu ya, nanti kita bahas. Lalu setelah itu guys, ada investing.com. Investing.com tentunya kalian juga ini, tapi banyakkan orang lihat komoditi doang di situ. Tapi sebenarnya ada tempat screeningnya yang dimana dia bisa men-screening berdasarkan technical, berdasarkan candle pattern dan yang lain-lain. Jadi seru banget, dan itu bisa digabungkan antara forex gitu ya, antara komoditi, antara kripto, US stock dan yang lain-lain. Nah, yang kayak begini ya, tadi gue bilang ya. Jadi ada forex, ada crypto, ada index dan yang lain-lain. Ada oil dan segala macam ya. Jadi maksud gue, dan ini pun juga bisa berdasarkan time frame, bisa 5 menit, 15 menit, hourly, daily, weekly, and even monthly buat kalian yang melakukan mining misalnya di currency gitu ya. Nah, lalu guys, yang satu lagi adalah ini guys ya, Finwitz. Nah, ini juga seru ya guys ya. Di sini juga dia mengeluarkan heat mapnya nih yang ada di sini nih. Seru banget gitu ya guys ya. Dan juga dia bisa dilakukan untuk US stock market ya. Di sini bisa kelihatan PE-nya, fundamentalnya, volumenya dan segala macam gitu ya. Dan juga heat mapnya untuk beberapa Bitcoin. Jadi kalian bisa ngeliat nih, oh yang lagi hot, yang lagi up siapa aja, ya kan? Yang lagi down siapa aja, dan kalian bisa melakukan atau membuka posisi berdasarkan hal tersebut setelah dilihat chartnya, ya. Remember ya, seperti itu. Lalu yang terakhir gitu ya, kurang lebih adalah coin market cap. Nah, coin market cap juga lumayan ya guys ya, dan di sini bisa kelihatan volumenya, market capnya dan segala macam. Nanti gue akan bahas juga, dan dia tuh ada yang dimana yang baru keluar koin apa aja. Nah, itu tuh bisa kelihatan, which is oke banget kalau menurut gue, yang dimana kalian bisa memanfaatkannya. Tunggu yang doyan-doyan yang IPO ya, yang doyan-doyan publish gitu kan, yang dimana kalian bisa iniin ya, invest kecil tapi bisa untung 1000-2000%. Oke, so itu aja guys dari gua, sekedar recapnya aja. Mungkin kalian udah bisa lihat websitenya, tapi nanti detail websitenya akan gue berikan gitu ya. Dan semoga membantu guys, dan nantikan part-part berikutnya yang ada di YouTube gua dan di screening gua berikutnya ya guys ya. Minimal kita akan bikin part sampai 7 kali ya, 7 atau 8 gitu ya. Semoga kalian bisa
advantage atau mendapatkan faedahnya dari situ. Oke, so user signing out. See you. Have a good day and bye bye Mat Weekend.